Jemaat yang dikasihi dan tentu mengasihi Tuhan, kita akan tiba dalam pembacaan Sabda Tuhan. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan bahan bacaan kita yang telah ditetapkan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Pembacaan firman Tuhan dalam minggu kita pada pagi ini dibacakan dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 21, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Kalau kita sudah menemukan bahan bacaan yang akan menjadi perenungan kita dalam kebaktian minggu ini, kita biarkan Alkitab kita tetap dalam keadaan terbuka. Kita memohon hikmat, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus di dalam doa. Allah yang rahmani, Allah yang kami kenal, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Allah sebab Engkau maha baik. Sebab Engkau telah memanggil kami dari tempat kediaman kami masing-masing, hingga kami dapat berkumpul bersama di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Segala puji-pujian telah kami kumandangkan. Biarlah itu menjadi sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa terus dipuji dan dipermuliakan oleh kami umat-Mu di tempat ini yang Kau kasihi. Di dalam kesempatan yang indah pada pagi ini, Engkau tidak hanya mengundang kami bersama berkumpul dan bersekutu di tempat ini, tetapi juga Engkau memperkenankan kami untuk membuka Alkitab kami. Bahkan juga Engkau mengizinkan kami untuk membacanya. Maka sebelum kami melakukannya, ya Allah Bapa, biarkanlah Engkau boleh melayakkan kami. Engkau menguduskan setiap hati dan pikiran kami, supaya kami pun diberikan hikmat dan penyertaan Roh-Mu yang kudus, agar tidak hanya dapat membaca sabda-Mu ini, tetapi kami juga bisa memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Inilah doa kami yang kami bawa dan alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-21, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sarah melahirkan Ishak. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, anak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ia berkata pula, siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan, maka berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Hari ini temanya berbicara soal janji. Janji.
Tuhan. Dan ketika bicara soal janji, Bapak Ibu ada di posisi yang mana dalam kehidupan ini? Yang selalu menjanjikan sesuatu kepada orang lain, atau adalah pihak yang senantiasa dijanjikan oleh orang lain? Kalau saya tanya, yang mana posisi Bapak Ibu? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Misalnya kita pilih salah satu saja deh ya, karena disuruh memilih ya. Misalnya kita adalah pihak yang dijanjikan ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan proses penjanjian itu yang Bapak Ibu terima? Apakah hasilnya sesuai dengan harapan atau justru sebaliknya dalam kehidupan Bapak Ibu? Hasilnya baik tidak atau mengecewakan dari janji itu? Tergantung Pak Pendeta. Kadang ada yang berjanji kepada saya, ditepati. Meskipun membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi ada juga yang berjanji kepada saya, Pak Pendeta. Tetapi pada akhirnya sekalipun menunggu waktu yang sangat panjang, janji itu tidak ditepati. Tetapi itulah kehidupan, ya. Dalam janji kadang ada yang bisa ditepati, ada yang tidak. Dan ketika hal itu tidak dapat ditepati, maka yang kita alami adalah perasaan kecewa. Karena tentu dengan janji itu kita senantiasa memiliki yang namanya pengharapan yang baik. Kalau terrealisasi, maka saya akan bahagia. Kalau terrealisasi, maka saya akan menjadi senang. Siapa sih yang gak senang kalau dijanji, apalagi kalau janjinya itu bisa dapat terwujud nyatakan dalam kehidupan. Ibu bapak saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pun pada saat ini mengisahkan tentang bagaimana penggenapan janji Allah yang diperlihatkan kepada Abraham dan istrinya Sarah. Ini bacaan kita dari sejak zaman sekolah minggu Bapak Ibu, tidak asing di telinga kita. Tetapi melalui pembacaan ini ada pesan yang sangat mendalam yang hendak disampaikan khususnya kepada kita pada pagi hari ini. Allah berjanji akan memberikan segala sesuatu yang baik kepada Abraham. Dimulai sejak usia Abraham pada saat itu 75 tahun. Ketika Allah mulai memanggil Abraham untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah mengatakan, kamu akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan banyak. Pada saat Abraham berusia 75 tahun. Pada saat itu namanya belum menjadi Abraham. Namanya masih Abram. Tetapi apa? Kita bisa melihat ada range waktu 75 tahun ke arah 100 tahun. 25 tahun masa tunggu, masa penantian yang harus dijalani oleh Abraham dan Sarah untuk mendapatkan janji Allah itu di dalam kehidupan mereka. 25 tahun bukan waktu yang singkat. Coba Bapak Ibu, atau jangan, umumnya ketika seseorang dijanjikan oleh orang yang lain, jangankan 25 tahun, 1 minggu pun sudah diungkit. 1 bulan sudah mulai dipertanyakan. 1 tahun sudah ngedumel dan lain sebagainya. Tapi Abraham 25 tahun.
ketika Allah menjanjikan sesuatu baginya, sesuatu yang baik untuk kehidupannya, dan seterusnya sampai anak cucu keturunannya, apakah ia mengeluh? Tidak. Makanya ada lagu sekolah minggu, Abraham kau hendak kemana? Apa jawab Abraham? Terserah pada Tuhanku. Tuhan tanya lagi, apa kau sudah tahu tempatnya? Apa jawabannya Abraham? Tuhan pasti membimbingku. Sebuah keyakinan, kesetiaan yang diikuti dengan ketaatan. Tetapi 25 tahun itu membuahkan jawaban. Ketika usia Abraham 100 tahun, dan 1 tahun sebelum Sarah melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak, Tuhan datang melalui 3 orang singgah di kemahnya. Dan kalau kita membaca di pasal 18 ayat 10, di sana Abraham sedang berkata-kata dengan 3 orang itu yang adalah Tuhan bersama malaikatnya. Tuhan menjadi rupa manusia. Lalu di sana kata Tuhan, tahun depan aku akan kembali dan istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak. Sarah yang ada di balik pintu yang sedang nguping langsung tertawa mendengar statement itu. Tertawa. Tertawanya tidak yakin, tidak percaya. Ada-ada saja nih. Gak mungkin. Sarah tertawa. Tetapi tertawa seperti ngeledek. Ini sudah gila ya. Udah gila ini yang ngomong. Kami ini sudah tua. Apalagi saya, maaf. Mungkin sudah menopause. Gak mungkin. Ini yang datang ngomong ini kepada suamiku nih. Asal aja. Tidak akan mungkin. Sehingga ia mentertawakan ucapan itu. Janji Allah itu. Tetapi 1 tahun kemudian. Maka Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak. Yang diberi nama Ishak. Dari tertawa yang tidak mungkin. Sedikit merendahkan. Menjadi tertawa penuh dengan sukacita. Karena segala yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Segala yang tidak menjadi iya. Itu yang dialami oleh Sarah dan Abraham. 25 tahun masa penantian. Tetapi apakah mereka mengeluh? Memang secara manusiawi pasti ada bertanya-tanya. Kapan ya waktunya tiba seperti yang dijanjikan itu? Tapi dia bilang Tuhan yang akan membimbing, menyertai. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita melihat bahwa sebuah peristiwa besar terjadi dan dialami dalam kehidupan Abraham dan istrinya. Bagi orang tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu sangat-sangat mungkin. Abraham mendapatkan keturunan. Dan dari keturunan Ishaklah terus mengalir hingga Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bawa konteks ini dalam kehidupan kita. Jangankan menunggu 25 tahun. Menunggu pendeta khotbah 15-20 menit saja kadang kita sudah ngantuk. Apalagi kalau kursinya empuk. Betul tidak Bapak Ibu? Itu Bapak Ibu yang ngomong bukan saya ya. Ya tapi memang kenyataannya seperti itu. Sesuatu yang benar mesti harus diperkatakan. Sekalipun itu sedikit menggelitik hati. Jangankan 25 tahun untuk memperlihatkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupan ini. 20 menit saja dengar pendeta khotbah kadang umat sudah
Sudah ngantuk. Pak Pendeta cepat-cepatlah. Cepat-cepatlah Pak Pendeta, aminlah Pak Pendeta. Seperti itu. Bagaimana memperlihatkan kesetiaan kepada Tuhan dan bagaimana mau mendapatkan janji penggenapan Tuhan yang maha baik itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berdoanya saja baru 1 minggu berdoa sudah menggerutu. Kapan ya? Kapan ya? Tuhan, aku sudah berdoa sedemikian. Sudah 1 minggu. Tapi kenapa Tuhan belum mengabulkan apa yang menjadi harapan saya dalam kehidupan ini? Maka itu kita melihat kepada apa yang sudah dialami oleh Abraham dan Sarah. 25 tahun. Bukan sesuatu waktu yang cepat. Waktu yang lama. Usia kita berapa sih? Kalau penulis kitab Mazmur mengatakan 70, kalau lebih sampai 80. Itu konteks dulu. Kalau konteks zaman sekarang dengan berbagai makanan yang tidak sehat, ya paling kuat 50, 60. Kalau pola hidup kita tidak baik. Dan itu memang sudah terlihat banyak. Tapi kita berharap semua yang ada di sini dan jemaat Tuhan di GKP ini semua sehat. Diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini hendak mengajak kita semua. Ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan dari pembacaan kita pada pagi ini. Yang pertama adalah kita belajar dari kisah Abraham dan Sarah. Bahwa janji Allah itu adalah janji. Sesuatu yang pasti. Pasti. Apa yang Allah rancangkan, janjikan dalam hidup kita. Segala yang baik itu adalah sesuatu yang pasti. Tetapi pertanyaannya, sesuatu yang pasti itu juga bisa dibatalkan oleh Allah jikalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ada yang mengatakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Betul. Sungguh ada, harapan itu tidak akan hilang, tetapi akan menjadi hilang ketika kita tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Layaknya seperti rel kereta api. Dia akan terus berjalan sampai di tujuan dengan selamat, dengan baik, kalau ia tetap mengikuti rel itu. Tapi kalau dia belok ke kiri sedikit atau ke kanan saja, maka akan selesailah perjalanan itu. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan sudah menjanjikan segala yang baik bagi hidup kita. Tetapi Ia juga menuntut kita untuk tetap berlaku setia. Penuh menanti dengan kesabaran dan penuh pengharapan. Janji Tuhan adalah pasti. Itu yang disampaikan kepada Abraham dan istrinya Sarah. Tetapi dalam kenyataan banyak orang percaya yang meragukan janji Tuhan itu. Sama seperti Sarah yang tadinya menertawakan janji Tuhan itu. Dan 1 tahun kemudian ia melihat apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupannya. Apa yang buat mereka tidak percaya? Kebanyakan orang meragukan tentang janji Allah karena merasa lama menunggu. Tidak sabar. Padahal Abraham 25 tahun menanti dengan penuh kesetiaan. Yang kedua yang dapat kita refleksikan adalah untuk memperoleh janji Allah dibutuhkan kesabaran dan ketaatan yang total kepada Allah. Allah tidak serta-merta akan menyatakan janjinya itu. Ia juga menginginkan kita
melihat kita, memperlihatkan ketaatan, kesetiaan kepadanya. Memang tidak mudah, tetapi itu yang mesti dan harus kita lakukan. Yaitu, gimana mau taat kadang? Ya, kalau menanti saja, tidak sabar dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah meyakini bahwa apa yang dipandang oleh dunia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu sangat-sangat mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tidak menyangka bahwa saya bisa jadi seorang pendeta. Dari seorang anak yang gagal sekolah di waktu SD 2 tahun. Dari seorang anak yang menghabiskan waktu di jalanan menjual surat kabar tidak sekolah pada masa lampau. Dari anak yang hanya bekerja laundry ya. Saya kerja nyetrika baju segala macam. Dan pada saat itu ketika saya melanjutkan sekolah dan dijanjikan oleh bos untuk ya nanti saya masukkan kamu kuliah. Tapi kuliahnya di UT, Universitas Terbuka. Senang sekali saya. Tapi janji itu tidak ditepati. Lalu kesempatan datang membawa saya mendapatkan beasiswa di pertanian D3 di Sukamandi. Lalu kesempatan yang lain terus Tuhan buka, saya mendapatkan kesempatan untuk sekolah teologi. Dan hari ini saya bisa menjadi seorang pendeta. Dan saya yakin bahwa semua bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi Tuhan merancangkan sedemikian. Bapak Ibu tahu tentang siapa yang senang menyulam, Bapak Ibu? Kalau menyulam, kalau dilihat dari atas, ya sulaman itu kita akan tahu akan jadi seperti apa bentuknya. Tetapi kalau dilihat dari belakang atau dari bawah, kita akan ini mau jadi seperti apa ya? Bentuknya seperti apa? Itulah gambaran kita. Tuhan senantiasa sedang menyulam kehidupan kita. Dan sulaman ia itu adalah untuk sesuatu yang baik. Hanya kita karena tidak sabar, kita hanya melihat dari atas atau dari belakang, sulaman itu belum ada bentuknya. Nah itu gambaran kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan senantiasa sudah menenun satu persatu, menyulam, akan menjadikan sedemikian indah. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudari, di tengah situasi kondisi pergumulan yang mungkin saat ini tengah dihadapi, tetaplah percaya dengan penuh kesetiaan akan janji Allah, bahwa segala yang baik itu akan Tuhan anugerahkan. Ia sedang menenun tahun kehidupan kita belum selesai. Musim kehidupan saya dan Bapak Ibu belum selesai. Masih akan terus. Yang dibutuhkan tetap percaya, meyakini dengan penuh bahwa apa yang sedang dikerjakan Allah bagi kita, itulah yang akan dinyatakan. Dan itu juga yang saat ini tengah dilakukan oleh Allah bagi gerejanya, yang pada saat ini pun tengah melakukan pekerjaan pembangunan, renovasi dan lain sebagainya. Harapannya adalah yang baik, tetapi itu juga harus dibuktikan oleh Bapak Ibu mendukung semua itu. Tidak bisa Tuhan bekerja sendirian. Bapak Ibu sebagai pemilik gereja ini ikut mendukung bersama panitia yang sudah ditetapkan dan pada saat ini akan diteguhkan. Semua sama-sama bekerja. Sehingga apa yang menjadi
penggenapan janji Allah itu, segala yang baik itu akan kita alami, akan kita terima dalam kehidupan kita. Maka jalanilah kehidupan Bapak Ibu Saudara di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ia sedang menenun sesuatu yang indah untuk kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu, kehidupan jemaatnya di tempat ini. Percayalah, Tuhan memberkati. Amin.